Pesertanya baru separuh tampaknya ya. Nah, mungkin sebagian pada mudik apa? Sudah mudik ya? Ya, sepertinya ada yang sedang berperjalanan, Pak. Gimana? Sepertinya sedang ada yang berperjalanan juga, Pak. Oke, suara nggak ketangkep nih tadi suaranya. Nggak putus-putus. Diketik aja. Novel. Oh, di perjalanan kemana? Mudik kah? Oh, sudah perjalanan. Oke ya. Betul, betul. Iya, iya. Nah, jadi gimana nih? Eh, Praktikum kita, kuliah kita ya? Atau mungkin ya seadanya aja ya pesertanya. Oke. Jadi gini, teman-teman, sebenarnya untuk kuliah hari ini sudah ada rekamannya di mana? Di kelas ya. Nah, jadi sesi kuliahnya mungkin sudah bisa diikuti dari situ. Nah, tapi untuk praktikum, nah, mungkin kita jadi sore ini apa siang ini kita isi dengan praktikum aja sebentar ya. Nah, sekalian di-record nanti di-share di kelas gitu ya. Bagaimana? Jadi untuk kuliahnya teman-teman bisa apa namanya? Sebentar Mano. Oke, baik rekan-rekan, kita isi dengan apa praktikum saja ya. Jadi untuk kuliah teman-teman ikuti di kelas ya. Ada rekaman itu bisa di teman-teman putar nanti. Nah, tapi untuk praktikum mungkin kita isi hari apa namanya sekarang ya. Nah, kemudian kita coba record ya. Oke ya, seperti itu. Nah, jadi kita mungkin agak cepat nih hari ini. Oke, kita sebentar saya siapkan dulu ini ya.
Recording in Oke, baik, progress. rekan-rekan, kita isi pertemuan kita dengan praktikum ya. Mungkin saya buka dulu pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita hari ini terkait dengan virtual private network ya. Virtual private network. Jadi jaringan private virtual ya. Nah, berarti kalau kita sebut virtual private network, berarti ini jaringan private yang bukan fisik ya. Nah, jadi secara fisik dia jaringan publik, tapi secara logik dia apa namanya private, gitu ya. Nah, biasanya digunakan untuk apa? Nah, dalam apa namanya eh, teknologi WAN sebelumnya, teman-teman sudah mengenal ada istilah WAN private dan WAN public ya. Jadi WAN ini digunakan untuk menghubungkan antar antar site ya, kantor pusat dengan kantor cabang gitu ya. Nah, itu dihubungkan melalui melalui apa namanya WAN ya, WAN private ya, gitu ya. Kenapa kita membutuhkan private ya? Karena jaringan-jaringan tadi ya, misalkan antar perusahaan tadi, kantor pusat, kantor cabang, itu kan berarti data yang dikomunikasikan itu adalah data-data internal perusahaan ya, yang bisa jadi di situ sifatnya konfidensial ya, rahasia atau tidak boleh bocor atau tidak boleh disalahgunakan oleh pihak lain ya. Sehingga komunikasinya harus private ya. Nah, sekarang problemnya eh, kalau kita menggunakan jaringan apa namanya kita sewa jaringan one private, nah biasanya dari sisi cost biaya, nah itu tinggi ya, mahal ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti setelah lulus buka apa namanya startup ya, perusahaan, kemudian ada beberapa cabang misalkan, nah tentu kan untuk investasi network yang besar eh, belum bisa gitu ya. Nah, bisa menggunakan pilihan one yang sifatnya publik ya. One public. Nah, cuma kalau one public itu internet ya. Problemnya adalah tadi ya, komunikasinya tidak private ya. Orang bisa siapapun bisa akses. Nah, sehingga disitulah fungsi dari VPN ya. Bagaimana komunikasi lewat one public tadi, lewat internet itu diamankan ya, di enkripsi. Nah, itu eh, apa kunci dari eh, apa namanya VPN ya, seperti itu. Oke, nah untuk praktikum kali ini kita akan eh, coba kita lihat dulu topologi kita ya. Topologi kemarin terakhir itu topologi ini ya, topologi 5 apa kemarin ya? Coba kita lihat dulu. Ini topologinya. Nah, ini sudah ada ini topologi ya. Nah, jadi ini adalah topologi kita yang lalu ya. Nah, dalam topologi ini misalkan kita apa namanya? Kita edit ya. Nah, kemarin di sini ada LAN Pangrango ya. Nah, mungkin kita ganti ini LAN-nya bukan Pangrango ya. Nah, kita ganti misalkan ini adalah IPB Sukabumi gitu ya. Nah, IPB Sukabumi, nah, dia terhubung ke internet, dalam hal ini Indosat. Nah, gitu ya. Nah,
IPB sendiri ini kan berarti apa namanya, kampus, remote kampus ya dari IPB ya. Jadi kampus jarak jauh dari IPB, ini IPB. Nah sekarang adalah problemnya bagaimana agar dosen-dosen yang ada di mana nih di Sukabumi juga bisa akses berbagai layanan yang ada di IPB gitu ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya agar dia bisa bisa akses jaringan IPB ya, oke seperti itu. Nah, jadi kita akan membuat membuat apa namanya VPN ya. Nah, kita akan buat VPN yang menghubungkan antara eh, apa ini antara dermaga gitu ya dengan Sukabumi gitu ya. Nah, kita akan hubungkan dia melalui melalui VPN. Oke ya. Seperti itu mungkin itu ceritanya ya. Nah, sekarang kita bagaimana konfigurasi VPN. Nah, di materi kuliah disampaikan bahwa kita memiliki beberapa tipe VPN sebenarnya ya. Nah, jadi VPN itu bisa di layer 2, bisa di layer 3 ya, bisa juga di layer aplikasi ya. Nah, di layer 2 kita kenal ada namanya L2TP, ada namanya PPTP, ada namanya VLS ya. Nah, sementara di layer 3 yaitu kita memiliki apa namanya protokol namanya atau framework namanya IPsec ya, IP security ya. Jadi Internet Protocol Security. Nah, hari ini kita akan konfigurasi apa namanya? Konfigurasi layer 3 VPN. Nah, namanya adalah IPsec ya. Nah, seperti itu ya. Jadi IP security. Nah, kemudian VPN ini jenisnya ada beberapa jenis, ada site to site, ada remote access ya. Nah, jadi kalau model yang akan kita konfigurasi ini namanya site to site. Nah, karena VPN ini dibentuk antar router, router border IPB dengan router border Sukabumi gitu ya. Dermaga dengan Sukabumi. Jadi konfigurasinya antar router di antar apa di kedua router gitu ya. Ini kita sebut dengan eh, site to site ya. Jadi VPN site to site. Oke ya. Jadi ini adalah site to site. Nah, kita akan konfigurasi seperti itu. Nah, kalau yang remote access VPN yang bagaimana? Nah, remote access VPN adalah VPN yang diakses oleh teleworkers ya. Jadi kalau saya di luar jaringan kampus ya, saya di rumah, saya ingin ke akses kampus. Nah, maka bagaimana caranya? Maka saya dial ya, eh, membentuk koneksi ke mana? Ke kampus ya. Nah, nanti di sini misalkan ada router dermaga ini akan berperan sebagai VPN server gitu ya. Jadi saya dari rumah nanti dial ke sini gitu ya, ke VPN server. Nah, nanti apa namanya? Jaringan VPN-nya akan establish sehingga saya bisa seolah-olah berada di dalam kampus ya. Oke, itu namanya remote access VPN ya. Jadi dialnya dari komputer ya, dari host komputer klien ya, laptop saya di rumah gitu ya, dial ke kampus. Itu namanya remote access VPN. Nah, tapi kalau site to site, user itu nggak perlu konfigurasi. Nah, karena konfigurasinya sudah dilakukan antar router. Oke ya. Nah, sekarang kita ke eh, apa namanya virtual box ya. Nah, jadi di virtual box mungkin kita ya perbaiki aja namanya. Ini biar nggak kita bisa ubah nggak namanya di sini. Oh, harus dimatikan dulu ya. Ya, kita matikan sebentar lah. Ini kita matikan.
Oke, ini kita matikan dulu. Oke, kemudian kita edit dulu namanya ya. Namanya kita edit. Ini adalah R1 eh, tadi apa? SMI gitu ya. Sukabumi atau IPB SMI. Oke lah, seperti itu. Nah, kemudian ini PC SMI berarti ya. PC SMI gitu ya. Oke, kita hidupkan kembali. Ini kita hidupkan kembali. Nah, ini laptopnya udah berat ya. Oke, agak berat ya. Nggak muncul-muncul. Oke, oke. Nah, berikutnya eh, konfigurasi apa namanya VPN ya. Eh, kita cek dulu tadi kita pastikan. eh, nah, ini sudah oke ya. Nah, sekarang kita konfigurasi dulu IP klien ya, atau kita coba eh, topologi dulu ya. Kita cek lagi. Oke. Nah, kalau kita konfigurasi berhasil konfigurasi VPN, nah, maka nanti kemarin kita sudah mempelajari apa namanya network address translation ya. Jadi IP-IP private yang ada di IPB di sini, kemarin kan tidak ada routingnya di internet ya. Jadi di Indosat, di Telkom itu tidak ada routingnya. Jadi kalau dia komunikasi ke internet, nah maka dia tidak bisa komunikasi ya, karena IP private ini tidak dikenal di internet. Nah sekarang problemnya adalah tadi yang IPB Sukabumi ingin bisa akses layanan di sini yang ada di internal. Berarti bagaimana agar seolah-olah IPB SMI dan dermaga ini seolah-olah berada dalam satu lokasi ya, atau berada dalam satu LAN yang sama, gitu ya. Nah, jadi nanti kita harapkan IP private IPB itu bisa langsung komunikasi dengan IP private-nya Sukabumi ya, melalui tunnel VPN ini, gitu ya. Jadi walaupun tidak ada routing di internet IP private, tapi private dermaga bisa akses, bisa komunikasi dengan IP private di SMI ya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, sekarang kita konfigurasi dulu IP di PC ya.
Nah, di PC, kalau kita lihat IP-nya PC adalah 30 ya. Kita pastikan dikonfigurasi dulu. Kemarin konfigurasi kita lakukan di OPT boot saja. OPT boot local.sh ya. Nah, ini kita oke. Nah, ini harusnya ada pagar ya. Oke. Ini kita konfigurasi di sini if config. Oh, ini nggak muncul. Terlalu geser mungkin. Oke ya, ini sudah ada pagarnya di sini. Oke, kita konfigurasi if config ETH kosong 192.168.30 titik kita isi titik 10 aja ya. Kemudian netmask 255.255 titik kosong ya 124. Nah, kemudian kita tambahkan default gateway root add default GW default GW ya 192.168.30.1. Oke, seperti itu. Kita simpan. Nah, kemudian kita jalankan OPT apa tadi? Boot lokal DTSA ya. Yang kita pastikan IP-nya masuk ya. Config oke. Kita cek gateway-nya root min n. Gateway-nya oke masuk ya. Kita coba ping 192.168.30.1 titik satu ya. Oh, ini nggak nyambung ya. Nah, kita cek di router ya. Kenapa tidak nyambung? Router SMI harusnya sudah dikonfig ya. Router SMI ini. Oke, kita cek IP address. Print. Oke, sudah ada ya. 192.168.30 titik. Oh, ini salah IP ya. 30.1 harusnya ya. IP address set address 192.168.30.1 harusnya gitu ya. /24. Oke, nomor 1 ya. Oke, nah kalau sudah, kita coba ping dari sini bisa 192.168.30.10. Oke, replay ya. Nah, jadi ping dari mana? Dari PC ya harusnya udah bisa ya. Dari sini kita cek. Oke ya, sudah replay. Nah, jadi dari ini sudah ada IP-nya. Nah, kemudian PC dermaga. Nah, ini ada banyak server di sini kemarin ya. Ada server apa kemarin di sini? Ada web server ya. Sudah ada IP-nya kemarin itu 70 seingat saya ini ya. 7071 ya. Nah, tapi PC dermaga kita cek udah ada IP-nya belum? Oh, ini malah belum ada IP-nya ya. Nah, kita isilah boleh. OPT boot lokal bisa ya.
Kita isi, kita config. If config. Ternyata kosong. 192.10.66 gitu ya. Nah, kelas 255.255.255.192. Oke, kemudian default gateway, add default GW 192.168.10.65. Oke, kita simpan. Kemudian kita jalankan opt boot lokal. Oke, kita cek langsung aja ping, cek IP dulu ya. If config, oke. Kemudian default gateway, admin N, oke ya. Sekarang kita ping IP 65, ping 192.168.10.65. Oke ya. Nah, ini sudah aktif IP-nya ya. Ini bisa kemarin sudah di NAT ya. Kalau NAT-nya nggak lepas, ya, coba kita cek NAT-nya. Dari IP PC Dermaga kita coba ping ke 100.100.100.138 WIKA ya. 138. Oke ya, replay ya. Nah, jadi NAT-nya aktif ya. NAT-nya jalan ya, masih oke. Jadi dari IP private bisa akses ke IP public karena kemarin kita sudah lakukan NAT ya. Kita bisa lihat di PC mana, di Dermaga Mikrotik. Kita bisa cek apa namanya, eh, NAT, tabel NAT ya. Nah, tabel NAT itu ada di mana? Oh, kemarin di IP firewall ya, IP firewall. Ya, ini ada IP firewall connection. Coba connection print. Nah ini ya. Nah jadi IP kita tadi ada nggak di sini? Source address atau sudah putus ya? Ya coba kita cek lagi dari PC Dermaga ya. Nah, kita ping. Ini kan IP-nya 66 ya. Di tabel NAT tadi. Nah, ini ya. Nah, IP 66. Nah, jadi IP 66 protokolnya ICMP. Dia ping ya. Ping itu ICMP. Ini dia di NAT ke IP 138 ya. Nah, jadi di NAT, sorry, bukan di NAT ke IP 138 di sini. Ini tujuannya ya. Nah, tujuannya ini ya. Tujuannya ini. Kemudian di NAT-nya, nah, di sini nggak ada informasi di NAT kemana ya. Nah, kita nggak lihat, yang jelas dia ada komunikasi aja ya. Tabel NAT-nya kita harus lihat di mana ya. IP firewall NAT. Eh, nah, kita nggak, oh NAT ada NAT nih. Oh, sama tadi ya. Kita nggak bisa lihat di sini ya. IP firewall NAT. Tabel NAT-nya nggak kelihatan ya, tapi komunikasinya kita bisa lihat di sini ya. Ya sejauh itu itulah ya. Oke. Nah, ini bisa komunikasi apa namanya dengan internet ya karena NAT-nya aktif ya. Karena NAT-nya aktif.
Nah, sekarang apakah bisa dari dermaga kita akses ke komputer yang ada di SMI? Nah, ini SMI ya. Apakah kita bisa akses ke sana ya? Nah, tadi SMI itu IP-nya titik 30.10 kalau nggak salah ya. Atau dari SMI aja kita ping. Bisa nggak ping ke 192.168.10.66? Ya nggak bisa ya, karena IP 66 ini IP private ya, nggak ada di internet. Nah, jadi kalau di internet nggak bisa ya. Oke. Nah, langkah pertama sekarang kita eh, apa namanya? Kita perlu lakukan routing ya, routing sedikit ya. Karena IP kalau dari 30 mau akses ke 10, maka dia harus punya jalan kemana nih IP 10 ini ya. Nah, tentu harus keluar ke sana ya, harus keluar. Tapi kan ada default gateway ya, jadi sebenarnya sudah ada default gateway. Nah, dia akan larikan ke default gateway, gitu ya, keluar. Kemudian ini juga sama ya, akan larikan ke default gateway. Oke, nah sekarang untuk konfigurasi apa namanya VPN ya. Nah, di sini ada panduan nanti mungkin ini di-upload di mana di kelas ya. Nah, jadi kalau di Mikrotik di sini ada beberapa tahapan ya konfigurasi VPN ya. Jadi yang pertama kita konfigurasi apa namanya IPsec proposal ya. Nah, jadi IPsec proposal ini adalah konfigurasi default dari VPN yang akan kita setup gitu ya. Nah, jadi kita setup ini konfigurasi defaultnya ini ya. Nah, di sini misalkan kita buat berikan namanya apa ya? Di sini site to site misalkan namanya. Kemudian algoritma autentikasinya. Nah, di sini menggunakan SHA. Nah, jadi ini adalah algoritma hash ya. Nah, ini digunakan untuk apa namanya menjamin data integrity ya, data integrity. Jadi di dalam security ini ada sekurangnya ada tiga pilar yang kita perlu setup. Yang pertama adalah confidentiality, kerahasiaan data ya. Kemudian yang kedua adalah data integrity, keutuhan data, dan yang ketiga adalah apa namanya autentikasi ya. Oke ya, jadi CIA ya, confidentiality, kerahasiaan data, kemudian integrity ya, data integrity, keutuhan data, dan yang terakhir adalah autentikasi ya, ada autentikasi. Nah, jadi konfigurasi di sini eh, di sini yang di state di dalam proposal ini adalah data integrity ya. Nah, data integrity-nya menggunakan algoritma SHA ya. Nah, jadi menggunakan SHA-1 ya. Kemudian untuk algoritma enkripsinya di sini menggunakan AES ya. AES 256 bit ya. Adapun ini adalah metode pertukaran kunci ya. Nah, nanti mungkin kalau dia lihat di kuliah teman-teman bisa pahami atau di kuliah lain di keamanan jaringan juga teman-teman mungkin pernah singgung juga ya. Ini pertukaran kunci menggunakan DP-Hellman ya. Nah, DP-Hellman grupnya ini ya. Nah, jadi modenya ini. Oke, jadi ada data integrity, enkripsi, kemudian ada pertukaran kunci ya. Nah, karena di sini kenapa ada kunci ya? Karena di sini ada enkripsi ya. Enkripsi itu ada encrypt, ada decrypt. Nah, jadi untuk mengunci dan membuka itu ada kunci ya. Ada key ya, ada kunci ya. Nah, tapi kunci itu kan harus diketahui, harus di-sharing di jaringan ya. Nah, sehingga apa namanya? perlu ada
ada metode untuk pertukaran kunci ya, tadi namanya Diffie-Hellman. Oke, setelah menuliskan atau mendefinisikan proposal, proposal ini tadi konfigurasi default dari VPN IPsec yang kita akan bangun. Yang berikutnya kita tambahkan peer ya. Kita tambahkan peer, tambahkan neighbor ya. Berarti kalau seperti ini dari dermaga ya tentu neighbornya adalah Sukabumi ya. Dari Sukabumi neighbornya dermaga ya. Kemudian di sini exchange mode-nya dia menggunakan main ya. Main itu ini terkait dengan internet key apa namanya? Internet key exchange ya. Internet key exchange IK ya, IKE ya. Indonesia IKE ya. IKE versi satu ya. Jadi IKE versi satu ya. Kemudian berikutnya secret ini untuk autentikasi ya. Nah, di sini menggunakan namanya pre-share key ya. Nah, jadi apa namanya kuncinya, key-nya itu dibagikan di setting di setiap router gitu ya. Nah, jadi pre-share key ya di share sebelum di setup, sebelum establish kuncinya di share dulu ya. Kemudian algoritma enkripsinya di sini menggunakan AES sekian ya. Kemudian hash algoritmnya, algoritma hashnya menggunakan SH1, kemudian Diffie-Hellman-nya menggunakan mode 1024 ya. Kemudian lifetime-nya 1 hari, NAT traversal di sini membypass NAT ya. Nah, jadi karena VPN berarti kan si IP ini nggak perlu di NAT gitu ya. Nah, jadi kita aktifkan ini NAT traversal ya. Ya, agar NAT-nya di bypass ya. Nah, setelah menentukan IPsec peer ya, menentukan peer, nah, kemudian kita menerapkan policy ya. Nah, kenapa tadi di proposal sudah ditetapkan ada apa namanya? Ada hash, ada enkripsi ya. Tapi di peer juga sama ya. Nah, jadi sifatnya proposal itu konfigurasi default ya. Sementara peer ini dia bisa mengoverride ya. Nah, jadi bisa mengoverride yang ada di proposal gitu ya. Nah, jadi kalau dia nggak konfigurasi, ya dia akan gunakan yang ada di proposal. Tapi kalau dikonfigurasi, maka konfigurasi yang digunakan yang ada di peer ini, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya ada IPsec policy. Nah, ini policy dari IPsec. Bagaimana kita eh, apa namanya mengatur traffic ya, paket ya. Nah, jadi di sini kita lihat kita izinkan ya semua protokol, protokolnya all ya, yang dimana sumbernya adalah dari IP ini. Nah, berarti kita bisa sumbernya dari IP-nya dermaga, tujuannya ke IP, ke IP SMI, gitu ya. Kemudian actionnya di encrypt, nah, jadi di encrypt datanya, ya. Kemudian IPsec protokolnya ESP, nah, jadi frameworknya menggunakan ESP. Kemudian SA source address-nya, nah, itu menggunakan ini source address-nya siapa ya, dermaga misalkan. Kemudian destination address-nya SMI ya. Kemudian proposalnya tadi namanya apa ya. Kemudian tunnel, yes ya. Jadi kita akan buat tunnel ya menghubungkan dua network ini. Ya kurang lebih seperti itu ya konfigurasinya. Nah sekarang kita coba terapkan ya apa namanya di dermaga dan di SMI. Ya. Ya, sebentar ya. Atau kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai dari dermaga ya. Nah, dari dermaga.
Nah, di sini. Nah, dari dermaga, nah, kalau kita lihat topologi kita, nah, berarti kan ini untuk akses ke dari sini menuju ke mana? Ke IP ke SMI, berarti jalur yang paling pendek ada jalur inilah ya, jalur Indosat ya, seperti itu ya. Nah, jalur ini, jalur Indosat ya seharusnya. Oke. Nah, jadi kita gunakan IP source IP destination-nya gunakan IP yang Indosat berarti ya. Karena IPP kan ada dua ya. Ada lewat Telkom, ada lewat Indosat ya. Berarti kita gunakan yang lewat Indosat. Atau kalau enggak ya kita konfigurasi ada dua nanti. Ada dua apa namanya? Ada dua tunnel ya, yang lewat Telkom dan lewat mana ini? Lewat Indosat gitu ya. Nah, tapi kita karena di sini dia ada di jaringan Indosat, ya berarti akan lebih dekat lewat sini lah. Pastinya dia akan lewat jalur ini. Ya. Oke, kita mulai dari dermaga. Nah, kita oke, sebentar. Pertama kita definisikan di dermaga ya. Kita definisikan IPsec protokol ya. IPsec protokol. Waduh, susah sekali sini ratingnya. Oke ya. IPsec protokol IPsec proposal ya. IPsec proposal, kemudian kita tambahkan namanya. Kita berikan nama, misalkan ini adalah DMG, itu aja, DMG SMI. Namanya seperti itu. Kemudian algoritma hashnya kita gunakan SHA. Gitu ya. Ada yang lain nggak? Ada namanya MD5 ya. Nah, itu ya. Ada MD5, ada nul, ada SHA ya. Nah, yang sekarang lebih aman ya SHA ya. SHA 1. Nah, tapi mikrotik yang kita gunakan ini mikrotik lama ya. Nah, jadi mungkin beberapa algoritma yang terbaru tidak muncul di sini ya. Nah, tadi dicek itu apa namanya? Versi mikrotiknya mikrotik 5.20 ya. Sementara sekarang mikrotik berapa? 7 atau berapa? Gitu ya. Nah, jadi ini sudah tertinggal ya. Oke, kemudian kita definisikan algoritma enkripsi. Kita menggunakan AES 256 bit ya. Kemudian untuk Diffie-Hellman-nya kita menggunakan mod P. Ini ada beberapa pilihan ya. Nah, mungkin kita pilih yang mana nih? Boleh yang ini ya. 2048. Nah, yang penting konsisten ya. Jadi konfigurasinya konsisten yang penting. Oke, nah kita sudah membuat IPsec proposal ya. Jadi konfigurasi default apa namanya VPN ya. Kita bisa cek. Print. Oke ya. Nah, berikutnya, nah, jadi di sini ada dua konfigurasi, ada default, ada yang kita buat tadi DMG SMI ya. Berikutnya kita tambahkan peer, IP, IPsec, peer, gitu ya. Ini dari dermaga, berarti kita tambahkan IP-nya, IP-nya SMI ya. IP SMI itu berapa? Ini di sini ya. 137 berarti ini 138 ya. 138 ya.
200 ya. Jadi 200 200 200 titik 138. Oke ya, itu peer dari dermaga. Kemudian exchange mode-nya di sini pilihannya ada agresif, ada base, ada main L2TP ya. Nah, jadi kita pilih yang main ya. Nah, sebenarnya kalau sekarang apa namanya? Internet Key Exchange itu ada yang tipe 2 ya, ada versi 2. Nah, tapi di sini hanya yang main-main ini yang versi 1 ya. Oke, tidak masalah. Kemudian berikutnya kita masukkan key. Key-nya apa? Key-nya vokasi. Nah, misalkan gitu ya. Key-nya adalah vokasi. Kemudian apa lagi? Encryption. Nah, ini mengoverride yang proposal ya, tapi kita samakan aja dengan yang di proposal ya, walaupun bisa mengoverride sebenarnya. Kemudian hash, algoritmnya kita gunakan SHA-1. Kemudian Diffie-Hellman grupnya kita gunakan mode 2048 tadi ya. Kemudian lifetime-nya kita berikan 1 hari. Jadi kalau sudah terkoneksi seharian ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian NAT, oh ini tidak ada NAT. Oke, nah kita oke saja ini. Kita cek IPsec, IPsec peer print. NAT traversal ada ya. Nah, kita tinggal set aja berarti IP peer set. Tadi kok nggak mau. NAT traversal. Yes ya. Jadi kita bypass NAT-nya. Numbers kosong. Oke. Nah, kita sudah membuat IPsec peer ya. Nah, berikutnya kita buat policy ya. Nah, policy berarti IPsec policy. Ya. Source-nya adalah source address berarti IP private-nya IPB dermaga ya. 192.168.10.0/24. Oke. Kemudian destination address-nya di sini 192.168.30.0 ya, /24. Ini IP-nya SMI ya. Nah, destination-nya IP apa SMI ya. Kemudian protokolnya all. Kemudian action-nya kita encrypt. Jadi komunikasi di antara dua IP tadi di encrypt ya untuk semua protokol level. Level ini required ya. Nah, mungkin nanti dicari tahu lebih detailnya. Kemudian IPsec protokol kita pilih ESP. Nah, selain ESP ada apa? Ada AH ya. Nah, ada authentication header ya. Nah, cuman authentication header itu dia tidak ada enkripsinya. Nah, jadi yang ada enkripsi adalah ESP ya. Nah, jadi pilihannya apa saja sih? Nah, jadi ada AH, ada AH ESP, ada ESP ya. Jadi kita pilih ESP. Jadi ada dua framework ya di dalam IPsec. Nah, tadi ada authentication header ya AH, ada ESP ya. Nah, yang ada enkripsi itu adalah yang ESP. Jadi kalau mau ada enkripsi berarti kita pilih ESP atau AH ESP gitu ya. Kemudian Security Association ya SA namanya. Security Association-nya siapa? Nah, ini mirip seperti apa istilahnya? Router ID gitu ya.
Nah, ini siapa? Jadi SA source address-nya adalah IP-nya dermaga. Nah, dermaga itu IP-nya tadi 200 ya. IP-nya 200. Tapi 200 berapa? Kita cek di topologi IP ini itu 200 133 134 ya. 134. 200 titik 200 titik 200 titik 134. Gitu ya. Nah, kemudian itu source address. Berikutnya SA destination address. SA destination address-nya arahkan ke SA DST address. Nah, ini adalah IP-nya tujuan SMI berarti ya. 200 200 200 titik 138. Oke ya. Nah, kemudian proposalnya tadi kita kasih nama apa tadi ya? DMG SMI kalau nggak salah ya. Nah, coba di sini kalau kita tab ada namanya, ada DMG SMI ya. Tuh ya. DMG SMI, kemudian kita aktifkan tunnel, tunnel yes ya. Oke, itu kita sudah buat eh, tadi proposal, peer, dan policy ya. Nah, begitu juga kita lakukan di sisi siapa? Di sisi dermaga, apa di sisi SMI ya. Nah, sisi SMI juga demikian. Router SMI ini ya SMI. Oke. Nah, ini juga demikian ya, kita konfigurasi. Berarti mulai dari apa namanya? Proposal ya. Oke, ini saya ganti namanya ya. Sistem eh, identity set name R1 SMI ya. Kita ganti namanya. Oke, kita mulai dari IPsec eh, proposal ya. Add, kemudian namanya adalah DMG SMI ya. Kemudian out algoritmnya tadi gunakan SHA 1. Kemudian encryption algoritmnya menggunakan AES tadi ya, AES 256. Selanjutnya di p-Hellman-nya kita menggunakan 2048 ya. Nah, itu untuk proposalnya ada yang terlewat. Ya, sudah seperti itu ya proposalnya. Nah, kemudian berikutnya kita tambahkan IPsec peer ya. IPsec peer. Kita add address ya, peer dari SMI. Peer dari SMI berarti IPB ya. IPB berarti 200 titik 200. Lihat IP ini ya, IP publiknya ya. 200 titik 134 ya. IP dermaga yang ke arah Indosat ya. Kemudian exchange mode-nya. Nah, jadi nanti tunnel itu akan dibentuk dari IP-nya router SMI dan router dermaga gitu ya. Exchange mode-nya main, kemudian sebentar ini
terlalu panjang ke sana ya. Oke, kita lanjutkan. Exchange mode-nya main ya. Kemudian kita tambahkan secret-nya, key-nya atau pre-share key-nya. Tadi namanya vokasi ya. Nah, ini harus sama ya. Di antara dua peer tadi harus sama ya. Vokasi. Kemudian algoritma enkripsinya kita menggunakan AES 256. Kemudian hash algoritmnya menggunakan SHA 1. Kemudian BP-Hellman grupnya menggunakan tadi 2048 ya. Kemudian lifetime-nya 1 hari. Kemudian NAT, ini ada nih. NAT traversalnya yes ya. Oke. Nah, berikutnya kita berikutnya adalah policy ya. IPsec policy ya. Add ya. Kita pilih as address-nya. Ini seperti ini tadi ya, source address ya, bukan SA ya. Source address-nya adalah SMI, berarti ini 200.200.200.138 source address-nya. Kemudian destination address-nya, IP-nya dermaga 200.200.200.134. Gitu ya, destination address-nya. Kemudian protokolnya all. Sorry, ini ada yang salah ya. Source address ini adalah IP apa namanya? IP private ya. IP private SMI 192.168.30.0/24 ya. Adapun destination address-nya IP dermaga ya. Karena ini dari SMI ya. 192.168.10.0/24. Kemudian protokol all, kemudian action-nya encrypt, kemudian level require, kemudian IPsec protokol kita gunakan ESP, SA source address, security association source address-nya adalah IP. Nah, ini baru ya. IP-nya SMI ya, 138. SA destination address 200.200.200.134 ya. IP-nya dermaga di sini ya. Kemudian proposal namanya DMG SMI, kemudian tunnel yes ya. Oke ya. Nah, ini kita sudah eh, konfigurasi lengkap tadi ya. Nah, dari proposal, peer dan policy ya. Selanjutnya kita cek ya apakah IPsec apakah security association-nya aktif atau tidak ya. Nah, jadi kita bisa lihat installed SA ya. Kita cek, kita print. Nah, di sini kita lihat belum ada yang aktif ya. Nah, belum ada tunnel yang aktif di sini ya.
Nah, seharusnya muncul ada informasi tunnel di sini ya, tunnel enkripsi ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini belum ada ya. Oke. Nah, agar ada bagaimana? Nah, kita coba akses, kita coba ping, kita coba apa namanya agar ada traffic yang lewat ya. Jadi tunnel ini aktif kalau ada traffic yang lewat ya. Nah, kita coba dulu dari PC SMI tadi ya. PC SMI. Nah, ini PC SMI udah. Oke, nah, coba kita ping ke dermaga ya. Nah, ini belum ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada ini, sudah terbentuk ya. Nah, jadi begitu dia ping tadi ke dermaga, ini otomatis terbentuk ada tunnel di sini ya. Ada tunnel dua arah ya. Nah, jadi yang pertama dari mana nih? Dari SMI ke dermaga, kemudian yang kedua dari dermaga ke SMI, gitu ya. Oke, jadi ini tunnelnya sudah terbentuk, nah, tapi pingnya tadi belum berhasil. Ya. Bisa ping nggak? Bisa komunikasi nggak? Ini ya. Nah, ini masih belum berhasil. Ya. Apa yang menyebabkan dia tidak berhasil? Ya. Yang pertama, tadi kita ada sebelumnya kita konfigurasi NAT sebelumnya di mana? Di dermaga ya. Dipastikan itu lepas dulu NAT-nya. Nah, bukan lepas ya. Pastikan ada rule ya. Ada rule yang itu namanya yang membebaskan NAT ya. IP firewall NAT print ya. Nah, ini kan berarti setiap kalau kita lihat di sini, nah kalau setiap source address dari sini dia akan dinatkan ke sini. Kan gitu ya. Jadi setiap source address yang asalnya dari 10.0/26 atau 64 itu akan dinatkan ke IP public ini. Nah, sementara kita akan komunikasi dari IP private ke IP private. Berarti kalau tujuannya ke SMI, jangan di NAT. Nah, gitu ya. Nah, tapi biarkan aja ya. Nah, jadi kita bisa bisa exclude ya. Nah, bisa exclude NAT. Bisa di-exclude ya. Nah, kita tambahkan di sini IP firewall NAT ya. Add chain source NAT source address. Nah, jadi kita masukkan ke chain ini, ke chain NAT ya. Not source source NAT ya. Kalau tujuannya, kalau source address-nya adalah ini kita ada di dermaga ya. Kalau tujuannya, kalau source-nya adalah IP dermaga atau IP IPB 108.10.0/24, kayak gitu ya. Kemudian tujuan paketnya ke mana? SMI 192.168.30.0 ya, slash 24, maka izinkan ya. Jadi nggak perlu di NAT ya. Nah, tadi langsung actionnya adalah accept ya. Jadi nggak perlu di source NAT ya. Jadi diizinkan aja. Ya. Oke ya. Nah, jadi actionnya accept ya. Kalau yang lain kan actionnya apa? Ada DST NAT, ada source NAT kan gitu ya. Nah, jadi kalau paket dari IPB tujuannya ke SMI, maka loloskan saja. Nah, cuman masalahnya kalau kita tambahkan perintah ini, maka akan nyisip di paling bawah. Nah, kalau di paling bawah tentu nggak berguna ya. Nah, karena udah keburu yang lain, yang atas ini ya. Jadi ini kita harus letakkan di paling atas ya.
ada before. Nah, plus before ya. Plus before kita taruh paling atas berarti sebelum nol gitu aja. Nah, jadi kita letakkan di paling atas ya. Jadi plus before zero ya. Kita bisa cek IP firewall NAT print itu yang paling atas ya. Nah, yang paling atas jadi paket eh, apa namanya? Dari 10 ke 30 itu diloloskan. Nah, begitu juga di SMI ya. Nah, di SMI juga harus kita buat seperti itu. Di SMI juga demikian ya. Jadi IP, firewall, NAT ya. Kemudian add, ini adalah source NAT. Kemudian source address. Nah, tentu ini source address-nya adalah IP-nya SMI ya, 168 168.30.0 ya, /24. Tujuannya tujuannya ke IP dermaga 192.168.10.0 ya, /24. Oke, kalau ada paket dari 30 ke 10, maka actionnya accept aja ya. Jadi jangan diganggu ya, dibiarkan ya. Nah, ini juga sama flash before Z. Nosak item. Oh, ini sebelumnya belum ada apa? Oh, belum, kemarin belum konfigurasi NAT di sini ya. Nah, jadi kita langsung saja, otomatis dia di paling awal ya. Jadi nomor nolnya nggak ada, belum ada ya. Artinya ini baru perintah yang pertama ya. Firewall NAT print. Oke ya, aja kemarin kita belum konfigurasi NAT di sini ya. Oke. Oke, jadi rule ini akan membypass tadi NAT ya, seperti itu. Jadi tadi ada NAT transversal dikonfigurasi, kemudian di firewall-nya juga kita tambahkan. Oke, baik, kita coba sekarang kembali dari IP SMI ya. Kita coba ping kembali IP 10.66. 10.66 belum bisa ya. Kenapa? Berikutnya ini kemungkinan terkait dengan routing ya. Ya, bisa juga dengan routing nih ya. Oke, coba kita lihat di PC dermaga. PC dermaga ya. Nah, kalau di PC dermaga, ping ke IP berapa? 30.1 yang bisa ya. Titik 10, titik 10 belum bisa juga ya. Oke, kalau titik 100, 100 kalau nggak bisa juga, 138 ya maksudnya. Bisa ya kalau 100 ya. Oke, berarti problemnya adalah terkait dengan paket ini ya. Kita cek kembali di router dermaga. Router dermaga, kita cek apakah sudah ada IPsec, tunnelnya sudah terbentuk atau belum. Ini tunnelnya sudah ada ya. Nah, tapi kenapa dia tidak bisa ya? Nah, kita pastikan paketnya lewat jalur yang benar ya. Kita pastikan paketnya lewat jalur yang benar. Maksudnya kalau kita lihat
Nah, paket ini untuk menuju ke sini, kita inginnya kan dia lewat mana nih? Lewat sini ya. Nah, kita ingin lewat sana ya. Ingin lewat ke sini ya. Jadi kita tambahkan apa namanya? Routing ya. Nah, kita tambahkan routing. Oke. IP route untuk menuju 192.168 add destination address 192.168 dari dermaga berarti ke 30.0/24. Kemudian gateway-nya mana? Gateway-nya adalah dari sini, gateway-nya ini. Ini ya. Berapa ini? 133. Gateway-nya 133. 200.200.200.133. Oke, itu di dermaga. Nah, kemudian di SMI, nah juga kita perlu tambahkan. Isi SMI router IPB ya. Router IPB SMI, oke, kita perlu tambahkan juga IP route, desc address, desc address 192.168 ke dermaga 10.0 124, gateway-nya 200.137. Oke, ya. Kita bisa cek IP route print. Oke, ke 30 berarti dia ketujuannya ke 10 dia akan dilewatkan ke 137 ya. Sebenarnya sudah ada apa namanya? Default gateway ya. 00 sebenarnya harusnya bisa sih kalau di SMI. Tapi kalau di dermaga kita lihat IP route print. Nah, di dermaga memang nggak ada default gateway ya, karena dia terhubung multi home ya. Nah, jadi kita tambahkan untuk menuju ke 30, kita larikan ke 133. Kalau sudah, kita coba cek kembali dari PC SMI. Oke ya, nah, sekarang sudah bisa ping ya, ping ke 66 bisa ya. Kita coba dari dermaga, PC dermaga. Oke, kita lihat dari PC dermaga ya. Kita ping ke IP 30.10. Nah, ini replay ya. Kemudian ini dari ke IP 10.66. Replay ya. Kalau ke IP yang lain, IP 70, kemarin ada 70 ya. Replay juga ya. Ada lagi 71, 72. Nggak ada 71, 72 mungkin ya. Oh, nggak ada juga. Ke IP berapa lagi? IP
ke komputer yang ada di IPB ya, di IPB Dermaga maupun IPB yang di CB ya. Nah, jadi bisa akses ke sini, nah, bisa juga akses ke sini, gitu ya. Dari sini ya. Kemudian sebaliknya dari sini bisa akses ke sini ya. Padahal dia lewat di sini lewat internet. Loh, tadi kan ini dibuatkan default route tadi, dibuatkan static route dari IPB untuk menuju ke sini lempar ke sana. Oke ya. Kemudian untuk menuju ke 10 dari sini lempar ke sini. Itu kan apakah karena routing itu dia bisa komunikasi atau karena tunnel? Nah, kalau problemnya tadi terkait dengan routing, nah, kalau kita lihat di router Indosat, walaupun dia dilempar ke sana, Indosat itu tuh nggak punya routing ke IP private ya. Nah, coba kita lihat di mana di router Indosat, router Indosat. Itu jangan salah config ya. Di router Indosat kita cek IP route print. Nah, itu nggak ada IP private ya. Nah, artinya kalau IPB, kalau Indosat menerima IP private, pasti udah di discard ya. Nah, jadi kalau dia menerima paket tujuannya IP private, Indosat pasti nggak tahu. Nah, tapi kenapa dia ini bisa lewat ke sini? Nah, karena lewatnya itu lewat tunnel ya. Di Indosat sendiri terbacanya paket itu tujuannya ke sini, ke 138 ya. Ataupun kalau dari Pangrango terbacanya tujuannya ke 13 berapa tadi? 134 gitu ya. Nah, jadi dia komunikasinya melalui melalui tunnel tadi di enkripsi ya. Indosat nggak bisa baca tuh isi apa namanya isi datanya ya. Karena dibungkus apa karena dienkripsi kemudian dibungkus dengan tunnel tadi ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, jadi kita berhasil menghubungkan IP private yang ada di SMI dengan yang di dermaga seperti itu ya. Kita cek lagi tadi apa saja yang bisa kita cek di router 1 SMI tadi IP sec kita punya apa sini? Ada install tadi ya. Ini adalah apa? Tunnelnya, tunnel yang terbentuk ini ya. Seperti itu. Ini tunnelnya. Di situ algoritmanya, kemudian out key-nya, encryption-nya ya. Ini encryption key ya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kemudian eh, apalagi yang kita bisa lihat? Peer. Kalau peer udah tadi kan ya. Peer, print kan sudah ya. Proposal sudah. Kemudian policy sudah juga. Statistik. Nah, coba kita lihat statistik. Nah, ini statistiknya yang mungkin nanti dibaca lagi. Kemudian IP, firewall, connection, print, ini ya. Jadi connectionnya. Nah, ini yang apa tadi? Komunikasi IPsec itu melalui port ini ya, 500 ya. Jadi untuk mengestablishkan tadi komunikasi membentuk tunnel, itu komunikasinya itu lewat port ini, port 500 ya. Antara 38, IP-nya 38, berarti SMI 134 IPB. Gitu ya. Seperti itu. Iya. Oke, baik rekan-rekan. Saya kira untuk praktikum kita kali ini cukup ya. Nah, jadi kita bisa menghubungkan tadi dari mana? Dari
SMI ke dermaga ya. Jadi IP private-nya bisa saling terhubung ya. Jadi kalau di IPB ada layanan fingerprint di di kampus dermaga, maka di SMI juga bisa akses ya layanan fingerprint itu ya via via VPN tadi ya, seperti itu. Jadi presensi ya itu bisa dilakukan juga di sini ya. Aplikasi-aplikasi yang sifatnya internal, tidak publik ya, itu bisa juga diakses oleh SMI. Oke, baik. Rekan-rekan ada pertanyaan silahkan. Nah, kalau tidak ada, ini ada apa namanya? Kita ada ujian praktikum ya. Nah, tapi ujian praktikum modelnya kelompok ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini ujian praktikum ya. Nah, ini ada ujian praktikum. Nah, teman-teman di sini ada soalnya. Nanti silakan dibuka ya. Nah, kemudian kita buka aja ya soalnya. Nah, jadi kelompok ya. Jadi satu kelompok ada berapa orang. Sebenarnya ini mengulang apa yang sudah dilakukan di praktikum ya. Nah, ini juga ada membentuk tunnel ya. Dari mana nih? Dari dermaga misalkan IPB ke vokasi. Nah, gitu ya. Ada tunnel seperti itu ya. Ya, kurang lebih sama seperti praktikum hanya mengulang saja ya. Topologinya sedikit beda. Oke, VPN tunnelnya saya kira ini bisa. Oh, cuman ini mungkin ada beberapa yang ini ya. SHA ya. Nah, kita bisa SH1 ya. SH1 itu 160 bit ya. Ini pakai mikrotik yang lebih tinggi kalau ini ya. Ini dikurangi, turunkan ya. Kemudian tutukan kunci DP Hellman tadi mode ini ada ya. Grup 14 ini ada. Preset key-nya menggunakan ini Zebra boleh ya. AS256 ada juga. Oke ya. Bisa ya. Nah, jadi ini dikerjakan secara kelompok. Satu kelompoknya ini bisa satu, dua, tiga, empat, lima, lima orang kali ya, atau satu, dua, tiga, ya bolehlah 5 orang ya. Jadi satu kelompok 5 orang. Atau kalau di sini berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, kebanyakan ya. 5 orang lah. Satu kelompok 5 orang ya. Dikerjakan. Kemudian nanti buat laporan dan laporannya berarti ada laporan tertulis dan laporan apa namanya video ya. Nah, jadi teman-teman mempresentasikan, mensimulasikan, dicoba ya, dites, ya, ada pengujiannya, jelaskan melalui melalui eh, video ya, YouTube ya. Nah, YouTube-nya mungkin kalau nggak mau publish ya di unlisted aja ya, nanti dikumpulkan. Nah, kapan ini selesainya? Nah, saya kira ini waktunya panjang ya, jadi nanti sampai hari terakhir UTS gitu aja ya. Sampai hari terakhir UTS gitulah ya dikumpulkannya. Hari terakhir UTS itu tanggal berapa tuh? Nah, nanti saya apa namanya saya tempel di kelas ya. Saya lupa tanggal berapa gitu ya. Nah, jadi laporan tadi tertulis dan video ya. Nah, jadi video modelnya seperti presentasi ya. 5 orang tadi berbagi peran mempresentasikan apa yang dikerjakan, kemudian dites ya. Harus berhasil gitu ya. Ya, kurang lebih demikian. Rekan-rekan, ada pertanyaan sampai situ? Nah, jadi ada ujian praktikum tadi ya, yang sifatnya kelompok ya. Nah, satu kelompok ada 5 orang. Nah, mungkin nanti bisa dibagi ya oleh Kak Asisten, mungkin Kak Dastin ya. Ada Kak Dastin atau Kak Hafiz. Ya, mungkin nanti Kak Dastin atau Kak Hafiz ya akan membagi kelompoknya. Ya, ya, baik. Eh, Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya untuk praktikum. Ini kita tadi sudah di record ya.
Recordnya masih jalan. Oke, nanti diunggah di kelas ya. Baik rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan ini. Selamat liburan, selamat ketemu lagi nanti di setelah apa namanya? Ya, setelah UTS ya berarti. Oke, baik saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih Pak. Bapak. Terima kasih, Pak.